untuk bisa membuktikan kehebatan daripada hukum Allah, daripada syariat Allah, maka kita mempelajari bab yang namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah bab yang membahas tentang maksud-maksud diterapkannya syariat. Apabila syariat Allah itu diterapkan, maka dia punya maksud-maksud yang hendak dicapai. Ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penerapan syariat. Di mana dari sana nanti kita akan paham bahwa hukum-hukum lain tidak mampu menjangkau itu. Tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh syariat Allah itu tidak akan pernah mampu dijangkau oleh syariat lain selain syariat Allah. Disitulah nanti kita lihat kehebatan dari hukum Allah yang mampu meliputi berbagai macam aspek, berbagai macam persoalan kehidupan manusia. Bahwa di dalam maqasidus syariah itu disebutkan yang pertama ada namanya hifdzuddin, memelihara agama. Jadi kalau syariat Allah itu ditegakkan, maka agama akan dipelihara. Agama itu akan terpelihara. Bagaimana cara pemeliharaannya? Ya, oleh syariat itu bagaimana cara pemeliharaannya? Maka muncullah hukum turunannya. Hukum turunannya pertama misalnya adalah hukum bagi orang murtad. Ya, jadi di dalam Islam itu nggak boleh seenaknya keluar masuk. Ada hukum turunan bagi orang murtad. Apa itu hukumnya bagi orang murtad? Dalam hadis Rasulullah dikatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Maka siapa yang menukar agamanya maka dia akan dibunuh. Hukum daripada orang yang murtad itu adalah dieksekusi. Itu yang akan terjadi ya, kepada orang tersebut. Kalau orang itu masih mungkin untuk disadarkan, maka akan disadarkan. Tapi kalau dia mumtani alal qudrah, yang dimaksud dengan mumtani alal qudrah itu di mana dia murtad, kemudian dia berlindung kepada sebuah kekuatan, sehingga kita tidak mungkin untuk memberikan nasihat atau masukan. Maka kalau yang seperti itu tidak ada namanya istighfar, tidak ada proses pertobatan. Artinya kapan saja tempat akan dihukum. Jadi orang tidak akan seenaknya keluar masuk, permainkan agama Allah. Ya, seperti hari ini misalnya kita lihat ada orang kafir pengen nikahin wanita muslim. Orang kafir pengen nikah sama wanita. Kata wanita muslim boleh nikah sama saya, syaratnya masuk Islam. Dia pura-pura masuk Islam. Dia nikah dengan wanita muslim, pura-pura masuk Islam. Kemudian apa yang terjadi? Tidak lama kemudian setelah punya anak kembali lagi murtad dan ditarik itu wanita muslimah dan berapa banyak kita lihat wanita muslimah jadi korban dalam posisi yang lemah, mereka tidak berdaya, akhirnya ikutin pasangannya. Jadi agama tidak terpelihara. Satu gitu. Kedua, ada hukum bagi orang zindik. Hukum bagi orang zindik itu apa? Orang zindik itu apa? Orang zindik itu adalah orang yang pemikirannya nyeleneh, sesat, salah, menyimpang tentang Islam. Misalnya kayak Ahmadiyah, ya, misalnya kayak ya, misalnya kayak Jil, seperti itu. Itu hukumnya sama. Hukum bagi orang zindik dengan hukum bagi orang murtad itu sama. Diperangi dan akan itu. Jadi dengan begitu aliran sesat gak bakalan makin apa? Tidak bakalan makin merajalela. Ya. Kita lihat ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengajarkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-30. Di dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat ke-33, di sana dijelaskan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu. Sesungguhnya balasan untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan yuharibuna Allaha wa rasulahu, yang dimaksud dengan memerangi Allah dan Rasulnya itu adalah baik mereka itu memerangi secara fisik, memerangi kaum muslimin, ataupun memerangi secara nilai. Nilainya dirusak, diacak-acak, dibikin ajaran-ajaran yang nyeleneh. Ya, meskipun di antara yuharibun Allah itu di antara pengertiannya adalah yaqta'una tariq bil qatli aw salat. Dia suka mencegah orang, ya, orang dirampok, dibunuh. Itu namanya memerangi secara fisik, memerangi kaum muslimin secara fisik supaya kaum muslimin tidak mengamalkan agamanya secara utuh. Di sini diperangi, ditakut-takutin. Tapi yuharibuna Allah wa rasulah itu juga pengertiannya adalah orang yang memerangi secara nilai. Ya, diacak-acak agama Allah semaunya menurut pemahaman hawa nafsunya. Maka kata Allah, balasan untuk orang seperti ini adalah wa yas'auna fil ardi fasadan, atau mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Balasannya adalah satu, au yuqattalu, yaitu mereka dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau tangan dan kakinya dipotong secara bersilangan, au yunqauna minal ard, atau diusir, dibuang dari muka bumi, diusir dari tempat tinggal kalian. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun muqim. Itu balasannya bagi orang kafir. Ya, dibunuh, disalib, dipotong tangan kakinya bersilangan, atau opsi yang kelima di ayat ke-34-nya. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali mereka taubat sebelum kau menguasai mereka. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah Allah itu Maha Pengampun atau Penyayang. Kecuali mereka taubat. Jadi kalau bentuk hukumannya kayak begitu, itu nggak akan merajalela aliran Islam. Sebab hukumnya keras sekali. Kalau nggak dibunuh, disalib. Kalau nggak disalib, dipotong tangan kakinya bersilangan, atau apalagi diusir. Ya, ini dimensi yang pertama, yaitu tentang terpeliharanya agama. Jadi dengan begitu terpelihara agama. Coba lihat hari ini, Islam tidak terpelihara. Dari luar, dari dalam, dirusak. Dari orang kafir memerangi kaum muslimin diperangi, dan kita tidak bisa membela. Belum lagi dari dalam aliran-aliran kita. Nah, hukuman aparat aja kebingungan, karena belum punya hukum, karena dia gunakan hukum apa? Hukum jahiliyah, hukum dia sendiri, yang belum sempat ada aturannya, karena mereka tidak mau menggunakan hukum Allah. Hukum Allah sudah ada, perkara itu sudah Allah atur bagaimana teknis dan mekanisme. Itu menunjukkan apa? Hukum Allah sudah lebih dahulu. Hukum Allah itu sudah lebih dahulu berbicara dan membahas tentang perkara itu, dan di mana manusia belum memiliki aturan, dan mereka masih bingung. Kalaupun mereka bikin aturan, bingung ini harus bagaimana hukum. Akhirnya nggak terlalu selesai, kan? Aliran sesat bukan makin nambah terus. Begitu kaum muslimin teraniaya, wanita-wanita muslimahnya terzalimi, pembantaian kaum muslimin di mana-mana juga nggak ada pembelaan. Kaum muslimin diperangi, dizalimi secara sekian, nggak ada pembelaan. Ya karena nggak ada hukum. Itu baru yang pertama dari makosid syariah yang namanya hifdzuddin.